Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abad TV, berjumpa kembali bersama saya Wahid Surya dalam acara Lawang Swargo. Dan pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Pondok Sugih ya. Dari Jalan Pantura Mas Mansur ini masuk sedikit, ada sebuah masjid yang cukup besar pemirsa. Masjidnya bernama Masjid Al-Hikmah, dan saya mendapatkan informasi di sini sejarahnya bagus banget ceritanya pemirsa. Seperti apa? Saksikan terus Lawang Swargo. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Pak Sugeng, dan di bulan puasa seperti ini pastinya sebuah masjid memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak kegiatan di Masjid Al-Hikmah Pondok Sugih ini pada bulan puasa ini ada apa saja Pak? Oke. Untuk Masjid Al-Hikmah Pondok Sugih di bulan Ramadan ini penuh dengan kegiatan. Jadi dari mulai pagi sampai malam lagi. Saya runut aja untuk pagi ya. Pagi badal sholat subuh itu di Masjid Al-Hikmah pada hari Senin sampai Kamis ada kajian tahfidz Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran dengan dibimbing oleh Ustadz Muhammad Isa Ansori MAG Al-Hafiz. Itu menghafalkan dengan dibimbing secara langsung, dan nanti secara individu kita dites. Ayo gantian satu-satu seperti itu. Itu banyak pesertanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu selama 4 hari Senin sampai Kamis. Kemudian pada hari Jumatnya ada pengajian Aisyah. Itu sekitar mulai ibu-ibu, khusus ibu-ibu dan remaja putri, dari jam 5.30 sampai 7.30. Oke. Kemudian pada hari Sabtu kita kegiatan mandiri. Jadi jamaah pada melakukan kegiatan sendiri-sendiri, baca Quran atau wiridan atau zikir sampai waktu syuruk. Di masjid sini, di masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian waktu syuruk tiba, beliau pada sholat syuruk terus baru pulang ke rumah. Kemudian sore harinya selama 30 hari 1 bulan penuh, dari jam 5 sampai maghrib ada kajian sore. Diakhiri dengan nanti buka bersama. Kita sediakan 150 makanan iftar takjil, dari mulai teh hangat, air minum lah, teh hangat, terus kurma, jajan, kemudian nasi dan lauknya untuk berbuka puasa. Itu sebanyak 150 porsi. Kemudian taraweh beserta kultum. Alhamdulillah yang tugas sebagai imam taraweh, di samping ada yang 2 orang dari santri Pondok Tahfidz Al-Hikmah, yang lain adalah hafiz Quran semua yang saya pakai di sini. Jadi yang 5 orang adalah hafiz Quran, yang 2 porsi 2 orang itu dipakai untuk santri sebagai latihan ngimami taraweh. Kemudian pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29 kita menyelenggarakan iktikaf. Ada kajian iktikafnya, yaitu dari jam 11 sampai jam 1 dengan dialog. Itu biasanya rame, molor, karena antusias jamaah untuk banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber. Terus nanti diakhiri dengan makan sahur bersama, kita sediakan sesuai dengan jumlah, bahkan biasanya lebih, itu kurang lebih sekitar 125 sampai 150 porsi untuk makan sahur. Banyak Pak ya, sampai 100-an. Alhamdulillah. Itu ya, itu berarti banyak juga Pak. Iya. Iya, padahal kan bisa dikatakan masjid ini tidak berada di jalan raya ya, masukkan ya, tapi yang ikut tetap. Tapi sudah menjadi brand bahwa Masjid Al-Hikmah itu iktikafnya ramai, banyak yang suka. Dulu Mas, waktu awal-awal kita menyelenggarakan iktikaf itu sampai 200-an. Karena banyak masjid yang belum menyelenggarakan. Nah, kemudian perkembangannya takmir-takmir masjid pada meniru mengadakan kegiatan iktikaf, sehingga banyak jamaah yang mencari dekatnya. Yang lebih dekat yang mana, yang itu nggak kesini lagi, karena mungkin agak jauh. Zaman awal itu dari gedung ini ke sini Mas, Wira Desa ke sini, sampai Batang juga ke sini. Kenapa saya tahu? Karena saya kok ini wajah baru, saya tanya, saya bapak dalamnya pun di Pulau Kedamuni Pak Sugeng. Bapak pun di saya Wira Desa, kayak seperti itu, juga saya tahu persis.
Nah, kesininya kalau alhamdulillah masjid-masjid lain juga berkembang. Memang berkurang jamaah sini, tapi mungkin kalau dilihat jumlahnya ya termasuk masih yang banyak, kisaran kurang lebihnya antara 125 sampai 150 jamaah yang ikut iktikaf. Dan kita sediakan makanan sahur. Dan semuanya itu gratis, tidak perlu daftar, pokoknya datang ke sini kita dapat makan sahur. Karena kita menyediakan lebih, Mas. Kita menyediakan lebih, dan ini untuk sahur ini 2 tahun ini kita pakai model makanan hangat, seger. Yang jelas dimasak langsung. Dimasak langsung di sini, dan ada kuahnya yang menjadikan kita itu semangat untuk makan. Terus kegiatan yang lain, kebetulan di Ramadan ini kemarin hari Selasa tanggal 3 Maret ada gerhana bulan total. Kita selenggarakan sholat gerhana. Waktunya kita pakai badan maghrib sampai isya. Karena sekitar jam 8:30 kan sudah selesai gerhananya. Nah, itu kita ambil tengah-tengah ben tidak badan maghrib sampai isya. Lanjut sholat tarawih. Terus satu lagi yang ini insidental ya, artinya ada Syekh Palestina yang mampir di Masjid Al-Hikmah pada tanggal 25 Februari. Di hari Rabu 25 Februari itu mampir di Al-Hikmah. Karena mampir di sini saya manfaatkan sekaligus untuk ngimami. Yang ngimami Syekh Palestina. Syekh Palestina dan juga kultum. Tapi kalau kultumnya harus ada penerjemah karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia itu. Ya alhamdulillah antusias, banyak yang hadir di sini. Masya Allah itu. Biasa. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kegiatannya banyak sekali, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah jeda yang satu ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Hikmah ini. Jadi tetap di Lawang Swargo. Pemirsa Batik TV, saat ini saya bersama dengan Bapak Sugeng selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah di Pondok Kota Pekalongan ini ya Pak ya. Sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat Mas. Pak, mungkin bisa sedikit cerita Pak dulu Masjid Al-Hikmah ini sejarah berdirinya itu tahun berapa Pak? Oke, ini ceritanya panjang, mungkin saya ya baru lahir beberapa tahun, jadi kurang lebih tahun 67 setelah Gestapo memberontakkan G30 SPKI. Ada warga Pondok Sugih yang kemudian berdomisili di Asam Binatur, ya, di Penolewen ke selatan sedikit itu. Namanya Bapak Haji Muhammad Hamim. Beliau mewakafkan tanah di Pondok Sugih Gang 2 ini seluas 550 meter persegi tahun 1967. Namun pada waktu itu tanah tersebut masih ditempati oleh anggota PKI. Ini yang menjadikan tokoh-tokoh masyarakat di Pondok Sugih dan sekitarnya berpikir agak pusing, piye caranya ngusir PKI ini. Di sini berarti ya dulu? Iya, dulu ditempati PKI itu. Dan ya istilahnya apa ya, antek-anteknya lah. Nah, salah satu tokoh itu adalah Bapak Haji Manifah Zubair. Itu beliau sudah almarhum, rumahnya di Medan Gang 8. Beliau adalah guru di SMA Muhammadiyah depan sini, Jalan Kiai Mansur, yang kemudian juga pernah menjadi anggota dewan di masa Orde Baru. Nah, karena beliau itu sebagai guru, akhirnya punya inisiatif untuk mengerahkan anak-anak SMA Muhammadiyah yang waktu itu terhimpun dalam IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, untuk digerakkan mengusir PKI yang menempati tanah wakaf yang sudah direncanakan mau dibangun masjid ini. Oke. Nah, alhamdulillah Allah memberikan jalan. Kok PKI-nya itu kok takut. Kemarin diusir sama anak-anak itu, mereka pada pindah. Alhamdulillah itu. Ya. Sementara bapak-bapak tokoh ini mencari jalan bagaimana caranya ngusir, kok dengan menggerakkan anak-anak ini, Allah memberikan jalan PKI itu pada pindah. Nah, setelah itu baru mulai
terjadi rapat-rapat untuk perencanaan pembangunan Masjid Al-Hikmah. Ya, perencanaan pembangunan masjid, belum Al-Hikmah lah, belum ada namanya. Nah, waktu itu gimana kegiatan sholat keagamaan masyarakat Muslim di Podosugih dan sekitarnya? Untuk kegiatan sholat Jumat dan sholat raweh ketika Ramadan itu diselenggarakan di SMA Muhammadiyah. Karena pada waktu SMA Muhammadiyah itu kan liburnya hari Jumat, sehingga dipakai untuk Jumatan, kemudian kalau malam ketika Ramadan untuk taraweh. Nah, sejalan dengan itu, ketika tanah ini sudah mulai bebas, terjadi rapat-rapat yang dimotori oleh Pak Zubair, Bapak Edi Supardi, kemudian bapaknya Pak Wali, ya, Pak Ahmad Junaid itu juga ikut, dan beberapa tokoh yang lain itu bersepakat untuk membangun masjid di tanah wakaf Bapak Haji Hamid dengan bermodal biasa kontengan, gitu. Kontengan waktu itu 10 ribuan. Dalam konsep itu 10 ribuan urunan. Nah, sama ibu-ibu pada ngeluarin ini lepas gelang, lepas cincin, lepas kalung untuk diinfakkan ke masjid sebagai bentuk wakaf dia untuk membangun masjid ini. Demikian, Mas. Itu berarti pada tahun 67 awal mulanya. Itu 500 meter berarti masih belum semula seperti ini ya, Pak ya? Belum. Itu masih sebagian dibangun kecil. Ya, kurang lebih separuhnya ini. Separuhnya ruangan ini. Iya. Itu kecil. Nah, karena dengan kegiatan yang terbatas, dan kalau saya lihat itu pembangunan itu selesai dalam waktu 1 tahun. Oke, saya menangi dah, karena saya juga kesininya di sini. Ya? Jadi saya tahu persis bangunannya kecil sekali sebelum ada rehab tahap 1, 2, dan 3. Mas. Perkembangannya gimana Pak? Berarti Pak, rehab pertamanya seperti apa? Kemudian karena di Podosugih dan sekitarnya belum ada masjid, okay? Masjid ini adalah masjid yang pertama dan sepakat diberi nama Masjid Al-Hikmah, ya. Kemudian jamaahnya yang jelas semakin banyak, tidak bisa menampung jamaah lagi, terutama pada waktu sholat Jumat. Sehingga Takmir waktu itu berinisiatif untuk mengembangkan bangunan ini dengan merehab, menambah bangunan. Tadinya di sebelah barat ini masih ada tanah kosong. Hanya tahap pertama adalah penambahan ke barat masjid, sehingga posisinya agak panjang. Oke. Kemudian perkembangan sekian tahun berikutnya, karena juga masjid-masjid itu belum bertumbuhan di Podosugih dan sekitarnya, terjadi penambahan lagi ruangan di Serambi Utara dan Selatan masjid. Itu yang utara sama selatan, yang tahan kedua. Oke. Jadi pembangunan pertama, terus rehab pertama ke barat, rehab kedua ke kiri dan ke kanan. Kemudian rehab yang ketiga adalah penambahan serambi sebelah timur untuk memperindah. Nah, dibuat untuk itu. Bukan di sebelah ini, depan ini ya. Untuk perempuan. Itu sebagai serambi. Itu sampai kurang lebih dipakai sampai tahun 2013. Ya, kemudian ketika tahun 2013 ini momentum. Almarhum Bapak Wali Kota, Pak Basir Ahmad, itu tarling di Masjid Al-Hikmah. Nah, di situ ada ngudoroso bahwa ingin merehab masjid karena kondisinya sudah hampir 50 tahun. Fisik masjid ini mungkin sudah perlu untuk peremajaan. Nah, karena Pak Basir itu punya komitmen yang tinggi terhadap Islam, beliau langsung 100 juta dari Pemkot. Tolong dicatat, ingatkan saya. Saya dengar persis itu. Karena saya ada di sini.
100 juta dari Pemkot, tolong dicatat, ingatkan saya. Nah, alhamdulillah cair 100 juta dari Pemkot melalui Pak Basir, karena beliau kan wali kotanya. Terus dari sesepuh masjid Bapak Edi Supardi itu 250 juta. Terus ada dari alumni SMA Muhammadiyah itu sebesar 300 juta. Dengan bermodal itu, perjalanan rehab dibongkar total tetapi secara bertahap. Artinya apa? Bahwa kita punya prinsip kegiatan masjid jangan sampai berhenti gara-gara rehab. Jadi hujan, pembangunan apa, tetap berjalan kegiatan di masjid. Wabil khusus adalah sholat. Ini yang menarik, Mas. Kalau di masjid yang lain itu kadang dihentikan. Kita enggak, kita terus bangun yang di depan, kita sholatnya maju ke timur. Ketika timur yang dikerjakan, kita ke barat dan terus seperti itu, digeser-geser lah gampangannya itu mihrabnya itu. Nah, alhamdulillah perjalanannya itu yang namanya pembangunan rumah Allah itu dimudahkan. Dalam waktu 3 tahun, itu bisa selesai. Ya, dari mana dananya? Yang tahap terakhir itu 3 tahun selesai. 3 tahun selesai, kurang lebih 3,5 miliar. 3,5 M. Itu dengan memanfaatkan bangunan yang ada. Kalau yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Contoh, tembok-tembok yang kita bongkar, kita pakai untuk meninggikan lantai. Tidak kita buang, tapi meninggikan. Kemudian kayu-kayu dulu jati semua, kita pakai. Sekarang masih bagus ya. Ini dipakai untuk ini. Kusen, Mas, ya, jendela, jendela sama pintu-pintu ini. Ini tidak beli, pakai kayu yang lama. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga orang yang mewakafkan hartanya pada waktu pembangunan yang pertama itu tetap mendapatkan pahala karena tetap bermanfaat. Iya, karena tetap dipakai terus untuk masih. Nah, kecuali yang memang tidak bisa dipakai dalam artian harus beli baru karena tidak ada bahan yang lama itu, ya akhirnya kita pengadaan baru. Ngoten, Mas, itu kurang lebih 3,5 miliar. Selesai tahun 2016. Ya, perjalanannya panjang Pak ya, dari pertama sampai sekarang melewati berbagai tahapan ya. Dan sekarang bisa dikatakan termasuk masjid yang megah Pak ya, karena besar. Alhamdulillah. Dan ini juga tak lihat di sini tidak hanya ada masjid ya Pak ya, kemudian di samping-samping ini juga ada bangunan-bangunan. Itu bangunan apa Pak, kalau boleh tahu Pak, di sebelah sini Pak? Oh iya, kita tidak hanya masjid, kita punya rumah dinas untuk marbot di sebelah selatan. Kemudian rumah dinas imam itu yang di sebelah menghadap ke selatan, ya itu. Kemudian kita juga punya ambulan untuk layanan umat, tapi sementara kita pakai untuk layanan dalam kota. Dan yang paling akhir dari ampal kita punya TPQ juga, Mas, yang di depan RKB, di depan RKB, TPQ Al-Hikmah. Berarti itu satu yayasan dengan masjid ya? Itu punya Masjid Al-Hikmah yang mengelola Masjid Al-Hikmah. Karena kita punya tanah wakaf di sana, kita manfaatkan untuk TPQ di sana. Sebenarnya potensial sekali untuk ekonomi itu, tapi karena wakafnya untuk TPQ ya kita pakai untuk TPQ ya. Bisa sesuaikan ya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu amanah dari pengurus sebelum beliau meninggal, Bapak Haji Ma'ruf. Itu Ma'ruf suaminya Bu Umi, mungkin dengan Perso. Itu menghendaki bahwa masjid supaya punya pondok tahfidz. Alhamdulillah tahun 2022 selesai pembangunan, walaupun belum sempurna, kita sudah mulai operasional menerima santri-santri tahfidz dan gratis. Untuk yang reguler gratis. Beliau hukum di sini selama 2 tahun, kemudian menghafal 30 juz. Terus 1 tahun pengabdian sebagai mengamalkan ilmunya, kita titipkan di pondok-pondok atau di sekolah di sekitar Pekalongan. Nah, setelah 2 tahun mengikuti pendidikan, kemudian setahun pengabdian, kita persilahkan. Kalau mau melanjut sesuai dengan jalurnya, jurusan ilmu Al-Quran, kita punya hubungan dengan UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu bisa diakui, SKS yang sudah diterima di sini, nanti tinggal istilah apa ya, diakui, tinggal melanjut yang belum didapatkan, nanti lanjut di sana. Sehingga kuliah itu tidak sampai 4 tahun, Mas. Mungkin hanya 2 atau 3 tahun sudah bisa selesai.
Berarti itu ya Itu. bangunannya di sebelah situ ya Pak ya? Nggih. Yang menghadap ke sini itu? Nggih. Oh. Itu. Jadi itu memang kita menerima dari lulusan anak SMA dan SMK. Berarti Nggih. untuk belajar di sini kurang Nggih. lebih selama 2 tahun. 2 tahun, menghafal 30 juz. Luar Nggih. biasa Pak ya. Jadi Alhamdulillah, Mas. tidak hanya ada masjid tapi Nggih. juga ada TPQ, ada Ada. pondok pesantren juga. Nggih. Kalau sekarang pondok pesantrennya muridnya ada berapa Pak? Kalau santrinya memang belum banyak, kita total yang ini mukim di sini 15 orang santri. Nggih. Dan tak lihat juga di masjid ini menyediakan banyak kursi-kursi yang banyak meja-meja kecil ya yang memang difasilitasi mungkin bagi para jamaah ya Pak ya, yang ingin mengaji di sini seperti itu ya. Kita Fasilitasnya. ada pengajian tahsin Al-Qur'an. Oh, ada juga memang yang Itu Al-Qur'an. kalau di hari-hari biasa selain Ramadan itu malam Kamis badal maghrib sampai Isya. Kemudian kalau di Ramadan ini Rabu sore mulai jam 5 sampai maghrib itu tahsin. Jadi kita baca Quran dipandu sama pembimbing. Pertama baca bareng-bareng, kemudian diberi kesempatan untuk baca secara individu. Dan itu nanti dibetul-betulkan yang tidak pas, dibetul-betulkan seperti itu. Nggih. Alhamdulillah banyak yang ikut. Itu kan Nggih. berarti nggak hanya untuk anak-anak ya, tapi untuk umum yang dewasa juga ya Pak ya. Malah yang banyak yang ikut itu bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Karena kan mengajinya di mana lagi biasanya Nggih. kan yang tempat-tempat ngaji umum. Masya Allah, anak-anak Mas. seperti itu ya. Jadi saya, aku ya dulu ngajinya nggak bisa, tapi ketika saya ngikuti di sini terus, alhamdulillah bisa. sekarang ya rodok lancar. Iya. Itu, nah itu bapak-bapak masih banyak yang terbata-bata, tapi alhamdulillah penuh semangat. Wah, sampai akhirnya ya agak bagus. Ada yang barusan ikut, ya masih terbata-bata seperti itu. Yang penting Oke. semakin berkembang, semakin Oke. bertambah kemampuan baca Al-Qur'annya ya Pak Sugeng ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya di sini, ngobrol-ngobrol bersama dengan saya di sini. Dan untuk pemirsa Bahagia TV, demikian program Lawang Swargo edisi kali ini. Saya Wahid Surya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.